semua manusia, semua makhluk di luar pencipta itu ciptaan. Makanya saya katakan ada agama yang tidak menggunakan akal. Yesus itu ciptaan, Maria melahirkan ciptaan. Di mana Bang? Di mana tertulis itu Bang Yesus itu ciptaan Bang? Yang aku bilang kan cipta itu cuma satu Bang, Adam. Jadi kita ini bukan ciptaan. Apakah Allah itu menciptakan manusia banyak? Dari pikiran Abang, berapa ciptaan Allah Bang? Semua di luar Tuhan itu ciptaan Tuhan. Nah, inilah saya katakan agama tidak berakal, yaitu karismatik. Berapa Allah dari pertama Bang? Berapa manusia diciptakan Allah dulu? Semua manusia dicipta. Manusia pertama yang diciptakan itu Adam. Manusia yang diciptakan manusia berikutnya kan? adalah itu manusia. Ya. Itu kan manusia pertama Bang. Adam. Terus dari mana lagi Allah menciptakan manusia Bang? Coba, kita ini ciptaan atau bukan, itu dulu. Ciptaan Tuhan kita ini atau bukan? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Iya, jaring Nabi nggak bagus. Iya. Kita ini manusia ini, seluruh manusia ini ciptaan Tuhan atau bukan ciptaan Tuhan? Nah, kalau kita nurutin narasi Abang, ya kita ciptaan, tapi bukan ciptaan langsung tangan Tuhan. Iya, yang penting kita ciptaan. Kita ciptaan, sama seperti Yesus ciptaan. Iya. Berarti Yesus ciptaan kan? Yesus itu Bang. Kalau menurut aku ya Yesus itu bukan ciptaan juga itu Bang. Inilah kenapa tidak berakal. Inilah saya katakan kenapa agama Anda tidak berakal. Masa Yesus bukan ciptaan? Sementara dia berasal dari rahim manusia bernama Maria. Semua yang keluar dari Tuhan adalah ciptaan, termasuk Maria ciptaan, anaknya Maria tentu adalah ciptaan. Iya, di mana kalau Anda menyangkal, kalau Anda menyatakan bahwa manusia di selain Adam bukan ciptaan manusia, bukan ciptaan Tuhan, berarti Anda mengingkari kalau Tuhan itu Maha Pencipta. Padahal di dalam kitabnya Yahudi, Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh yang ada dalam diri manusia. Yesus manusia. Roh yang ada di dalam dirinya adalah ciptaan Tuhan. Halo, selamat siang. Siang. Katolik, Protestan? Protestan. Buka kamera silakan Bang. Oke, ada tema terkait dengan agama tanpa akal. Nah, yang apa maksud agama tanpa akal ini agama yang mana nih Bang? Anda Protestan? Iya. Ya, itulah agama Protestan. Dasarnya? Dasarnya karena Kristen menuhankan anak orang. Karena Protestan menuhankan anak orang. Yang bilang anak orang itu siapa Bang? Yesus, Maria bukan orang. Memang orang? Yang dilahirkan orang atau bukan? Iya. Ya, sudah. Anda sembah. Anda sembah anaknya. Gini. Enggak, jawab dulu. Kita lihat dulu. Biar kan tuntas. Kita bisa baca di situ. Iya. Lah, kan kita nggak bisa kayak gitu ngomongnya. Kita kan kita baca full, baru kita bisa pahami. Kalau kalian langsung hanya ambil sepenggal aja, bagaimana kalian bisa paham? Kan begitu. Makanya saya tanya, apakah Maria orang? Iya. Apakah anaknya orang? Iya. Anda menyembahnya? Iya. Berarti Anda nggak waras. Lebih baik kita nyembah orang daripada kita nyembah batu. Ya. Nah, bagus. Orang yang Anda sembah punya batu peler gak?
Kena 2 dong. lebih baik nyembah orang daripada nyembah batu. Nah, Kan gitu. yang Anda sembah punya batu nggak? Batu gelatung yang menggantung di selangkangan. Ada nggak? Kalian yang nyembah Muhammad tuh apa itu? Kalian senyum-senyuman itu dia lebih mana? Lebih parah mana? Aduh, kalian ngomong nih. Mulai. Ngomong tuh mikir. Mulai. Ngomong tuh mikir, Bang. Mulai. Itu ngomongnya. Mulai. Saya ajak kamu itu waras, bukan ajak bertengkar. Ya saya yang waras tuh yang situ yang waras atau saya yang waras? Iya, buktinya Anda menyembah anak orang. Enggak, kalian agung-agungkan Muhammad tuh apa? Mengagungkan Prabowo bukan menyembah Prabowo. Jangan emosi dulu. Terus menyembah batu tuh apa? Menyembah batu yang mana nyembah? Yesus punya batu loh. Batu sakar Yesus itu juga adalah bagian daripada ketuhanan dalam Bible. Kalau agamanya kalian nggak lebih baik, nggak usah nyenggol agama orang lain. Gitu aja. Kok nyenggol? Namanya diskusi, Cak Ayu. Kok jadi kayak gitu kau? Jangan emosi dong. Kita kan diskusi. Kita diskusi, jangan emosi. Santai aja. Diskusi yang benar, Bang. Ya benar lah. Anda melakukan penipuan. Yang penipuan siapa? Kutanya dulu. Yang lahir dari Maria itu pencipta atau ciptaan? Kalau memang akalnya kalian pendek, udah nyampe nggak usah. Ya, aku tanya kok malah jadi kayak gitu kau. Aku tanya malah jadi kayak gitu kau. Aku tanya, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Tuh memang nggak nyampe udarnya kalian. Ya gimana mau nyampe? Oh, nggak masuk akal. Gimana mau nyampe? Manusia melahirkan anaknya Ya memang karena otaknya kamu tuh dangkal. Kalau hanya menuduh kayak gitu, semua juga bisa. Permasalahannya sekarang ini tema kita agama tanpa akal, ya agamamu. Anak orang kok dituhankan? Pencipta langit dan bumi ini anak orang nggak? Dia bilang kalau otak nggak nyampe nggak usah. Enggak. Kamu nggak bisa menjelaskan secara akal sembahanmu. Nggak bisa. Gimana kau menjelaskan sama Selamat sore, shalom Bang Suma. Diskusi dua arah ya. Boleh. Nah ini saya paling senang ini. Jangan turunkan saya. Kalau nggak nyambung pasti kuturunkan ke liang lahat. Gimana mau nyambung gimana kalau kau punya bernarasi itu salah dan sesat. Saya harus mengikuti. Maria melahirkan apa? Maria melahirkan apa? Pencipta atau ciptaan? Anak manusia. Jawaban Ciptaan. Ciptaan atau saya. pencipta? Anak manusia. Anak Ciptaan. manusia. Pencipta atau ciptaan? Anak manusia. Anak manusia Mau saya ini tunjukkan pencipta buktinya? atau ciptaan? Kita buka Filipi 2 ya. Kita buka Filipi 2. Jangan turunkan saya. Dengar. turunkan saya. Saya nantang Anda. Anda Pertanyaan pengecut. saya. Kalau Anda turunkan saya. Dengar. Pertanyaan saya dengar. Diskusi dua arah. Anak manusia ini pencipta atau ciptaan? Jawab. Saya buka Filipi 2 ya. Tunggu sebentar. Saya buka Filipi 2. Saya tunjukkan dalilnya. Pertanyaan saya. Jangan kau lari semua. Pertanyaan saya, anak manusia ini pencipta atau ciptaan? Dia sepenuhnya manusia dan dia sepenuhnya ilahi. Inilah aku bilang agama tanpa akal. Yang agama tanpa akal, cuma sabar ya. Yang agama tanpa akal itu mengislamkan jin dan setan. Itu. Tahu jangan turunkan saya. Ini dalilnya ada. Kalau Dalilnya dia ada. sudah dengar. Kalau dia sepenuhnya manusia, sepenuhnya, masih ada nggak bagian kosong setelah dia sepenuhnya? Jawab. Sepenuhnya manusia, apakah padanya masih ada ruang kosong?
Ya pada saat dia berinkarnasi menjadi manusia demi karya keselamatan itu, sabar. Kita buka di Filipi 2, kau dengar dulu saya baca. Kau boleh dengar enggak? Katanya kau ini pintar, cerdas. Katanya kau pintar, kau cerdas. Sepenuhnya Dulu saya menjelaskan. Sepenuhnya dalil lo. Sepenuhnya. Saya pakai dalil Sepenuhnya. Saya pakai dalil, saya tunjukkan buat Anda. Kalau sudah penuh, Dari Kalau delapan sudah oke penuh. yang nonton, dari delapan oke yang nonton ada Kristen sudah juga. penuh, dengar, kalau Jangan sudah kau penuh, potong semua, kasih kesempatan dong. kalau sudah penuh, apakah masih ada ruang kosong? Kasih kita kesempatan ngomong. Iya, Saya ini kasih kamu diskusinya dia kesempatan ini. untuk menjawab. Nah, diam dulu Anda, sudah diam saya baca sepenuhnya. ayatnya. Ya, kita juga bertanya kenapa kamu nggak jawab? Kalau Kau sepenuhnya bertanya, manusia, kau butuh jawaban dari kami, bukan kau menjelaskan, bukan jawaban itu di kau. kalau sepenuhnya manusia, apakah masih ada ruang kosong untuk yang Nah, lain? dengar dulu. Aduh, saya mau baca ayat bahwa dia itu adalah Allah, dia itu manusia. Ini dua jawaban Sepenuhnya sekaligus. manusia, sepenuhnya Nah, makanya- manusia. Anda diam ya, saya baca. Apakah masih ada ruang kosong untuk lain, esensi lain? Sudah, diam ya, Anda diam, saya baca ya. Ya, silakan. Filipi 2 ayat 5 dan berakhir pada ayatnya yang 8. ke-7. Dengar baik-baik ya. Dengar baik-baik, dengar baik-baik, dengar. Yang Kristen dengar baik-baik ya. Nanti bacakan di atas 9. Ya, diam, ya, sabar. Hendaklah Oke, saya buka. kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia sudah Allah pertama ya. Ingat baik-baik. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Membuktikan, sabar, saya jelaskan buat Anda. Dia dalam rupa Allah, dia turun menjadi hamba, bahkan Sepenuhnya mengambil manusia. sepenuhnya manusia Sepenuhnya manusia. untuk merendah. Aduh. Sepenuhnya manusia. Nih, Oh, tidak nih. turun. Oke. Nih, nomor 9 baca nih. Itulah sebabnya Allah sangat apa? Memuliakan. Sorry. Allah sangat apa? Meninggikan dia. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini Allah ini siapa? Itulah sebabnya Allah Yesus. sangat loh. Nah, di ayat 7 ya, saya kembali ke ayat 7. Kalau Anda tunjuk ayat 9. Sabar dulu. Saya bacakan nomor 7-nya biar satu arah aja. Nih, dengarkan. Tidak mempertahankan di data nomor 6, nomor 7, melainkan telah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Ada yang kosong mengambil rupa manusia, sudah jadi manusia. Ada juga bernama Allah yang meninggikan dia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan. Tuh. Sangat meninggikan dia. Allah di sini belum kosong. Yang kosong di sini Coba Anda Yesus. kembali naik ke ayat 6. Anda baca. Anda saya naik ke baca. ayat 6 yang tadi. Oke. Coba Saya ayat baca. 6. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa rupa teos. Rupa teos tidak menganggap sabar. Tidak menganggap kesetaraan
yang milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, kan? Nah sekarang dalam rupa Tuhan dia mengosongkan diri, kosong, dia tidak mempertahankan ketuhanannya. Lalu siapa lagi nih setelah dia kosong? Ada lagi tuh satu. Itulah sebabnya Allah atau Allah sangat meninggikan dia. Yang meninggikan ini kosong. Yang cuma minta maaf, saya tutup kamera, saya rokok dulu ya, saya rokok, minta maaf ya abang ya. Saya rokok. Pertanyaan saya, dengar. Pertanyaan saya. Tadi yang mengosongkan diri dengan yang meninggikan itu satu pribadi atau dua pribadi? Satu hakikat. Ingat tema kita, agama tanpa akal. Ada yang mengosongkan diri, ada yang meninggikan yang kosong tadi. Ada berapa di situ? Tadi ada yang hakikatnya kosong, ada yang hakikatnya meninggikan yang kosong. Ada berapa hakikat? Udah, jangan penjelasan terlalu banyak. Kita buka lagi di 1 Yohanes 5. Pindah lagi. Ya, karena ini dalil Alkitab. Pindah lagi. Selesaikan dulu ini. Dia punya jawabannya di sini. Saya baca ya, 1 Yohanes 5 ayat 20 ya. Selesaikan dulu. Dengar saya baca ya. Ai masolang generasi. Jawabannya di sini. Masolang generasi. Ada yang hakikatnya cuma takut ya. Ada yang hakikatnya kosong, ada yang hakikatnya meninggikan yang kosong. Ada berapa hakikat di situ? Jawab. Satu hakikat, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oke? Kenapa bisa? Dengar. Kenapa bisa? Dengar. Makanya kalau tidak paham cuma saya kembali izinkan saya menjelaskan lagi di ayat yang lain. Dengar. Nah, ini berarti dengan saya tuh dengarkan. Saya sudah dari dulu untuk mau memalukan kau di sini ya. Dengarkan. Siapa yang meninggikan Yesus yang kosong sementara dia sendiri tidak mempertahankan keilahiannya? Yesus tidak mempertahankan. Ya, lalu ketika dia jawab, dengar dulu. Ketika dia tidak mempertahankan keilahiannya, lalu siapa ilahi yang meninggikan dia itu? Silakan. Oke, sudah ya. Oke. Anda membahas dan rum-rum muslim membahas pada saat Yesus itu masih 2026 tahun yang lalu waktu dia berada di dunia. Sekarang Yesus sudah terangkat ke surga, bro. Apakah dia juga masih utusan? Apakah dia juga sabar? Ini saya penjelasan dulu. Aduh, menangis gimana semua? Dia kembali ya. Dengar dulu. Masih kesempatan saya, kasih kesempatan. Mengosongkan diri. 75K yang tidak mempertahankan, tidak mempertahankan 75K yang kau kasih kesempatan. Sepenuhnya dia kosong, tidak mempertahankan keilahian. Kosong dia. Pada saat dia kosong, dengar dulu. Pada saat dia kosong itulah ada hakikat lain yang meninggikan dia. Hakikat lain ini siapa? Ingat, Yesus lagi kosong. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu satu. Dia lagi kosong, tidak mempertahankan. Dia kosong. Berarti ada hakikat lain yang sedang meninggikan yang kosong ini. Siapakah itu? Dia mengosongkan diri bukan berarti bahwa dia kosong. Ya, sambil Anda bahwa sabar. Dengar dulu semua. Udah. Makanya aku bilang, saudara Grayson, kalau agama Anda itu sudah tidak masuk akal, jangan kau paksakan. Jangan kau paksakan masuk akal, jangan kau ditertawakan orang. Iya, sabar dulu, dengar saya baca dalilnya ini ya. Jangan kau tertawakan. Bukan saya tidak tertawa, tapi kasih waktu untuk saya untuk menjelaskan. Anda mau bilang agama saya tidak berakal, saya tidak berakal, jelas itu hak Anda.
Kan Itu sudah hak Anda. kosong tadi. Kan sudah Itu kosong. hak Anda. Nah sekarang kasih kesempatan saya menjelaskan, ya, oke? Kan sudah kita buka kosong di 1 tadi. Yohanes 5 ayat 20. Saya baca ayatnya. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam Anaknya Yesus Kristus, Dia adalah Allah. Dengar baik-baik, Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ayat 21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Pembuktian penjelasan saya tadi dari awal, 2026 tahun yang lalu, Dia datang sebagai anak manusia. Dia disebut guru, Dia disebut nabi, Dia disebut raja segala raja, Dia disebut imam besar. Dia mengambil gelar-gelar itu dari manusia dan Dia kembali ke surga. Dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Paham? Silakan Anda lanjut. Oke, baik. Ketika Dia kosong, tidak mempertahankan keilahiannya. Kosong kan? Benar-benar kosong kan? Sudah kosong, tidak mempertahankan kan? Betul? Jawab. Sesuai dengan ayat firman Tuhan yang tadi yang saya baca di Filipi 2. Kosong kan? Tidak Sorry Bang mempertahankan. Suma, saya masih rokok, minta maaf. Kosong Saya kan? masih rokok, sebelum Kosong kan? iya mengosongkan diri. Pada saat dia kosong tidak mempertahankan, ada hakikat lain yang meninggikan dia. Siapa yang meninggikan dia itu? Ya, Dirinya Allah di sendiri? dalam dia. Dirinya Allah di sendiri? dalam dia. Dirinya Allah sendiri di dalam atau dia. dirinya sendiri atau hakikat lain? Allah di dalam dia. Yohanes 1 sudah membuktikan pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah di dalam Yesus, Yesus di dalam Allah. Satu, Anda tidak bisa membatasi ruang dan waktu untuk Tuhan bekerja dan Di berdakwah situ di dikatakan tengah-tengah dunia. kosong. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bro. Kosong tadi itu apakah ada Tuhan di dalam dirinya atau sudah kosong? Saya jawab. Ya. Saya jawab ya. Ya. Tidak ada, itu satu hakikat. Lalu Dia mengatakan mengosongkan diri. Ketika kosong, apakah masih ada Allah di dalamnya? satu hakikat. Jawabannya. Masalah. Oke. Jangan Dengar, kamu ya. paksakan. Dengar. Saya membuktikan Jangan ya dalilnya. paksakan agama 1 Yohanes 5 ayat 7. akal. Dengar baik-baik. 1 Yohanes. Jangan kau memaksakan agamamu yang tidak masuk akal itu. Iya, makanya dengar dulu Bang Suma. Seakan-akan masuk akal. Ya. Kau ditertawakan. Dengar baik-baik. Saya tunjukkan dalil. Saya bukan pakai akal budi saya. Itu Karena saksi di pengetahuan surga, itu akan saksi lenyap. ada tiga saksi, ada 3 saksi di surga. Nggak usah kau baca. Masalahnya bukan di situ. Iya, nah ini untuk membuktikan. Dengar, Sebab ada pada 3 saat- yang memberi kesaksian Dengar. di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah itu bukan di satu kan? saksi. Dari Bukan penjelasan itu yang yang sedang tadi kita saya bahas. menjelaskan bahwa Dengar. mereka 3 adalah satu. Dengar, yang sedang kita bahas yang dilahirkan Maria, bukan yang di surga, cumi. Yang dilahirkan Maria apakah pencipta atau ciptaan? Pencipta atau ciptaan? Saya kan sudah menjelaskan manusia, dia Manusia, jadi sepenuhnya hamba, manusia. bahkan Sepenuhnya merendahkan manusia. diri, menjadi hamba dan Sepenuhnya. menjadi manusia. Kan itu tadi Sepenuhnya. penjelasan ayat yang saya baca. Sepenuhnya Masa Anda mengulangi manusia. terus pertanyaan yang itu? Sepenuhnya manusia itu masih adakah ruang kosong untuk diisi unsur lain? Nah, tidak ada pada saat Tidak itu. ada. Lalu siapa? Berarti orang yang menyembah sepenuhnya manusia itu orang gila atau orang waras? Tetap orang waras. Karena kenapa? Tuhan tidak bisa dibatasi ruang dan waktu.
Dan secara iman Kristen mengatakan tidak ada yang mustahil, bro. Nah sekarang, sabar saya tanya buat Anda. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah. Masuk akal nggak menurut kau? Saya kembali kepada kau yang katanya kau berlogika, berakal. Saya tanya dulu, Orang yang masuk akal menyembah nggak? sepenuhnya Sabar, manusia. saya tanya kembali kepada Anda. Alam semesta, laut diciptakan dengan segala isinya. Masuk akal nggak diciptakan oleh Tuhan? Saya tanya Anda dulu. Sabar, orang yang jawab menyembah dulu, masuk akal nggak? kepada Sesuai sepenuhnya dengan kau punya manusia. akal. Coba kau jawab Orang dulu. yang menyembah kepada Kau jawab dulu sembahan yang pertanyaan sepenuhnya saya. manusia, itu Tidak orang bisa gila jawab. atau orang waras. Orang yang menyembah, Karena Tuhan bisa dibatasi kuasanya. orang yang menyembah kepada Kau harus dengar ya. Pada saat sembahan Yesus yang masuk ke sepenuhnya. Yerusalem untuk Udah, disiksa. udah. Jangan kau tendang saya. Kau Dah, ngapain? Untuk apa saya pertahankan orang gila? Aku mau diskusi, bukan mau ngotot-ngototan. Kau bicara seenak perutmu sendiri, sementara saya mau mengajak yang lain waras. Kau malah ngajak orang jadi gila. Kau sudah mengakui Yesus itu sepenuhnya manusia. Saya tanya, pada saat dia sepenuhnya manusia, apakah masih ada ruang kosong untuk diisi unsur lain? Katamu nggak ada. Nggak ada kan? Berarti sepenuhnya, betul-betul sepenuhnya manusia. Pertanyaan muncul. Orang yang menyembah kepada manusia yang sepenuhnya, seutuhnya, 100% manusia, itu orang gila atau orang waras? Kau bilang orang waras. Orang gila ditanya, apakah kau gila atau waras? Orang gila bilang, aku waras. Kau harusnya sadar di situ. Kalau kau sudah mengaku Yesus sepenuhnya manusia, kenapa kau tuhankan? Halo, selamat sore saudara Sitinja. Selamat sore. Katolik, Protestan, Kristen. Kristen. Silakan buka kameranya, Bang. Ya, Buka kamera, silakan. bisa buka kamera ini. Bisa. Ini ada bisa nih. Tinggal diterima. Oke. Buka kameranya, Bang. Udah. Kameranya dibuka. Oh, kameranya buka dulu. Ya. Kok jadi tutup nih? Kenapa ditutup? Ya, dibuka. Enggak. Ya. Ini Nah. sudah terbuka. Udah terbuka. Oh, udah. Oke. Baik. Silakan, Bang. Tema agama tanpa akal. Ini Ya, ngambil tema kayak gini dasarnya dari mana? karena ada di antara agama Islam dan Kristen yang dianut tanpa perlu akal. Yang penting imani saja. EGP yang penting masuk surga. Nggak bisa kayak gitu. Jadi harus ditelaah pakai akal dulu. Ya iyalah. Oke, baik. Maria Nggak melahirkan bisa, apa harus- menurut abang ini? Maria melahirkan apa? Melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Manusia. Ya, manusia. Anda menyembah siapa di gereja? Yang menyembah Tuhan. Siapa itu namanya? Tuhan Yesus. Nah, berarti Anda menyembah manusia kan? Oh gini. Gini Bang mulai. Juma. Begini Bang Juma. Begini. Ya, silakan. Tadi Maria melahirkan manusia, Ya betul. Betul. Manusia Ya. itu memang betul. Bunda Maria itu memang melahirkan manusia. Ya. Tapi prosesnya begini. Oh, ada prosesnya. Silakan. Ya begini. Tuhan Bunda Maria itu difirmankan mau melahirkan seorang anak manusia yaitu Yesus Kristus. Iya, anaknya. Jadi sesudah dia lahir dan
bermujizat, berfirman, membimbing manusia, baru mati dan bangkit. Sesudah bangkit baru dikatakan Yesus itu Tuhan. Sesudah bangkit. Kalau sebelum Yesus bangkit, Tuhan Yesus tidak dikatakan manusia, makanya disalibkan orang Yahudi dia. Berdosa nggak orang yang tidak menyembah Yesus, Bang? Berdosa, Mas. Coba ulangi pertanyaannya, Bang. Berdosa nggak orang-orang yang tidak menyembah, menuhankan Yesus? Ya berdosa. Ke neraka? Iya, karena siapa yang tidak percaya Tuhan Yesus, dia akan mati binasa. Maria menyembah nggak Yesus? Ya pasti disembahnya. Berarti ibu menyembah anak? Ya apa salahnya? Jadi ibunya menyembah anaknya gitu? Apa salahnya? Kan tak ada salah. Dia mengandung. Iya. Dia melahirkan susah payah. Begitu dewasa, dia malah harus menyembah kepada darah dagingnya sendiri. Ya nggak masalah, karena memang dia udah dituhankan, udah dinubuatkan dari dulu. Dia itu adalah seorang anak Allah, lahir dari firman Tuhan Allah, difirmankan dia. Jadi nggak ada salah dia itu, nggak ada salahnya dia disembah Bunda Maria. Berarti Maria menyembah anak kandung? Iya. Oke. Berarti Maria memanggil apa kepada anaknya? Panggil anak atau panggil kakak, abang? Itu kan ada saat di mana dia dipanggil. Maksudnya pemanggilan untuk itu saat di mana? Kalau pada saat zamannya Tuhan Yesus kecil, ya kemungkinan dia dipanggil, bisa dia dipanggil anak pada saat dia kecil Tuhan Yesus. Oh, berarti anakku adalah Tuhanku gitu? Enggak begini. Tuhan Yesus itu dituhankan manusia setelah dia bangkit dari kematian. Ya, termasuk ibunya menyembah. Ya, termasuk. Ada dalilnya Maria menyembah anaknya? Ya, kita nggak usah dulu pergi ke dalilnya. Cuman pertanyaan Bang Juma itu, kenapa dituhankan Tuhan Yesus? Kenapa dituhankan manusia? Tuhan Yesus itu dipertuhan semenjak dia bangkit dari kematian. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus mengajarkan menyembah kepada Bapa. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa mengenal saya, dia mengenal Bapa. Barang siapa mengenal Bapa, dia mengenal saya, katanya. Oh, kan begitu. Begitu. Ya. Jadi Yesus mengajarkan menyembah dirinya nih. Kok menyembah dirinya? Lah, kenapa Anda sembah? Ya memang Tuhan Yesus itu layak dipertuhan, disembah karena dia tidak ada dosa. Dia menyelamatkan manusia, layak dia disembah. Kalau Yesus ini layak disembah, kenapa Yesus tidak ajarkan? Karena ya memang itulah sifat dari Tuhan Yesus itu. Dia itu tidak mau meninggikan diri. Mati Mia. Tapi dia menyembah. Dia malah Tuhan Yesus. Ya, dia malah mengajarkan pengikutnya menyembah kepada Bapa. Iya. Nah, terus kenapa menyembah kepada Yesus? Iya, karena dia layak disembah. Barang siapa yang mengetahui, yang dikaruniai oleh Roh Kudus. Kalau sudah dikaruniai Roh Kudus manusia itu, Tuhan Yesus itu pasti layak disembah. Tapi kalau manusia tidak dikaruniai oleh Roh Kudus, dia tidak akan mengenal Tuhan Yesus. Sampai kapanpun kita bilang tak akan mengenal dia. Kenapa ibunya tidak menyembah anaknya? Ya Bunda Maria ya pastilah menyembah Tuhan Yesus. Ada dalilnya? Ya mungkin aku kurang banyak membaca Alkitab ya. Cuman ya Bunda Maria sendiri mempertuhan Tuhan Yesus setelah dia bangkit. Berarti Maria menuhankan anaknya sendiri ya. Situ dia. Ya. Poinnya di situ ya. Karena begini, karena setelah kebangkitan itu, disitulah Bunda Maria artinya memikirkan semua
apa yang telah dinubuatkan oleh malaikat kepada dia semenjak dia masih gadis. Disitulah dia memikirkan semua apa yang terjadi kepada memang dia layak disembah, dia memang betul-betul anak Allah yang difirmankan kepada dia. Ya. Jadi kan layak dia menyembahnya. Oke. Pada saat Yesus bayi nih tidak bisa berbuat apa-apa, yang mengurus alam semesta siapa? Ya Bapa di surga. Jadi bagaimana? Maksudnya ada 3, ada 2 gitu? Enggak, yang mengurus alam semesta ya Bapa di surga. Berarti ada 2 Tuhan? Bapa di surga. Iya, ada 2 Tuhan berarti. Kok 2? Maksudnya kan pertanyaan bayi. Enggak, begini pertanyaan Bang Juma berangkat kok bisa menanya saya ada Tuhan, ada 2 Tuhan. Berangkatnya dari mana? Yesus yang bayi ini Tuhan atau bukan? Yesus pada saat mulai dari lahir sampai dia mati, setelah bangkit dia dari kematian baru disebut dia Tuhan. Bukan masalah disebut. Tuhan yang sesungguhnya, bukan masalah sebutan. Kalau sebutan tutup panci juga bisa disebut Tuhan. Begini Bang Juma. Pada saat dia bayi, apakah dia Tuhan? Kita mengenal dia Tuhan semenjak dia bangkit dan naik ke surga. Ya, mengenalnya. Makanya, yang saya tanya begini, pada saat dia bayi. Bang Juma begini. Bang Juma, begini. Orang Yahudi itu tidak percaya bahwa dia itu Tuhan, makanya disalibkan. Memang bukan karena itu dia disalib, bukan karena dia tidak percaya Tuhan. Pertanyaan saya, ketika dia bayi, apakah dia Tuhan? Ketika dia bayi manusia, bukan Tuhan. Ya, jelas manusia yang difirmankan oleh Tuhan. Tuhan atau bukan? Manusia, bukan Tuhan ya? Ya, yang jelaskan dia manusia. Berarti bukan Tuhan. Ya bisa Tuhan juga. Lalu yang di surga? Bapa di surga. Lalu Tuhan yang bayi? Begini Bang Juma. Waktu Tuhan Yesus dari bayi sampai dia meninggal, sampai dia bangkit, dan setelah dia bangkit naik ke surga, disitulah manusia mengenal dia bahwa dia itu Tuhan. Waktu dia bayi bukan Tuhan. Ya memang kalau kita berpikir bahwa dia itu bangkit dan naik ke surga, dia Tuhan. Berarti pada saat dia bayi itu dia sudah Tuhan. Iya, memang Tuhan. Lalu yang di surga Bapak? Ya memang Tuhan, Bapak di surga. Berarti ada 2. Ya itu kan firman Tuhan, ya memang Tuhan dia. Berarti 2 Tuhan kan? Tritunggal. Berarti ada 2 Tuhan. Berarti ada 2 Tuhan di situ. Tiga lagi Roh Kudus. 3 Tuhan. Roh Kudus lagi. Iya, berarti Kristen ada 3 Tuhan. 3 dalam 1. Apanya lagi yang satu ini? 1 karung atau 3 dalam karung, 3 dalam sarung? 3 dalam 1. Maksudnya satu nusa satu bangsa tuh gimana? Dia jangan gitulah. Jangan gitu. Aku serius. Enggak gini Bang Juma. Aku serius nanya. Jadi Bapa di surga itu ya berfirman. Jadi kalau Bapa di surga langsung menyelamatkan manusia, mungkin kalau tanpa Tuhan Yesus mungkin tak ada manusia yang akan selamat dari dosa. Jadi maksudnya 3 Tuhan ini maksudnya gimana? Yang junior yang disuruh turun ke bumi junior. Jadi bukan Allah Bapa di surga. Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Cuman Tuhan Yesus Kristus itu kan firman daripada Tuhan itu. Tadi katanya 3. Ya 3. Ya. Berarti dalam hakikatnya 1. Loh, gimana ceritanya? 3 hakikatnya 1. Gimana maksudnya itu? Iya, Tritunggal. Satu dalam apa? Dalam kampus, dalam rumah, dalam apa? Satu dalam gimana lah saya bilangnya supaya ya satu dalam macam mana lah ya. Aku memang kurang pandai juga ngomong. Ya cuman ya itulah. Cuman kalau Bang Juma tanya
Ya, Tuhan Yesus manusia, memang manusia. Manusia 100% manusia, 100% Allah. Allah juga 100% Tuhan. Nah itu. Iya, cocok. Iya. Oke Bang, kita naikkan yang lain. Oke, silakan. Oke, makasih ya, Bang. Bang. Siap, sama-sama. Siap. Pening juga dia, mungkin mana lagi? Pening juga dia katanya. 3-1 dalam apa, aku juga bingung. Aduh, kasihan, beliau orang baik. Dia nggak pernah ngegas, artinya dia baik. Kita izinkan dia bernapas dulu. Ayo teman-teman, api pusat boleh naik sebentar. Api pusat silakan, saya mau asar dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren kali bah. La haula wa la quwata illa billah. Waduh, parah ini. Satu dalam bingung. Aduh, mana nih teman-teman napi ini, aku mau ibadah dulu. Teman-teman pusat, naik dulu, mereka pada sibuk semua peresmian masjid kita, Masjid Api. Nah ini dia, jagoanku sudah pada datang, mampus kalian. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu dalam apa, Khi? Dalam kegilaan. Iya, yang percaya Trinitas pasti gila kok, percaya pasti begitu. Aduh, parah ini, singkat amat. Aduh, satu dalam kegilaannya, aduh parah. Iya, pada gila semua. Tanya tuh Nora kalau nggak percaya tuh. Dia kan bekas orang gila dulu kan. Untung sembuh. Nah ini bekas orang gila ini, tanya lah. Bekas orang gila. Dinda Nora, Assalamualaikum. Halo. Benarkah adek ini mantan orang gila? Bukan, beliau bukan mantan orang gila. Beliau mantan orang waras yang digilakan. Nah, dibuat gila. Berguna juga ini rupanya ini hadiah kerupuk ini berhadiah. Ini sangat berguna dan bermanfaat. Banyak yang ada berapa 2-3 orang yang kupakai analogin. Sepotong Tuhan turun ke bumi. Masih ada sepotong di atas. Ternyata ini bermanfaat ini boneka. Aku nggak tahu ini dari mana, tiba-tiba di sini. Aduh, parah. Nanti katanya setelah bangkit ya, naik ke atas surga, dia duduk di sebelah kanan. Tuh dia duduk begini, cacat dia. Harusnya kan duduk menyatu di dalam Bapak. Ini tidak di samping, jalan berdiri begini. Aduh, parah. Ada lagi yang kena stroke segala macam. Waduh, bermanfaat kali. Lanjut dulu. Ngakak ya. Saya lihat. Ya, sebentar aja. Ya. Sebelum lanjut, sebagaimana biasa saya sampaikan kepada saudara kita punya hajat besar, ya, yaitu Bang, nggak di mute bang. Mute dulu, Ahi. Mana orangnya? Udah pergi duluan? Udah. Ya, kita punya hajat besar ya, saudaraku sekalian, yaitu ingin mendirikan sekolah apologet Islam Indonesia. Tepatnya nanti kita dirikan di Makassar, dan insya Allah peletakan batu pertama itu nanti kita akan laksanakan waktu milad api yang ketiga. Maka dari itu, saudaraku sekalian, saya berharap partisipasi Anda sekalian tentunya sesuai dengan kemampuan saudaraku sekalian. Ya, saya berinisiatif untuk mengumpulkan
donasi melalui koin. Alhamdulillah sudah berjalan beberapa hari ini, kurang lebih sudah dapat sekitar 1 juta lebih lah ya. Lebihnya berapa saya kurang paham. Kalau dihitung udah 1 juta lebih. Alhamdulillah ini merupakan sumbangsih kita dari 1 mawar, 2 mawar ya. Dan insya Allah semua koin yang saya dapat akan saya sumbangkan seluruhnya tanpa mengurangi 1 mawar pun, 1 koin pun ya. Saya sumbangkan seluruhnya untuk kepentingan pembangunan sekolah apologet Islam Indonesia. Sampai kapan? Sampai pembangunannya selesai ya. Insya Allah semoga hajat kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipersilahkan saudaraku sekalian, jangan pelit-pelit, jangan segan-segan, karena harta kalau disimpan itu jadi rebutan, dimakan jadi kotoran, diinfakkan jadi pertolongan. Demikian, terima kasih. Monggo dilanjut Kak Nora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sidik. Ya, Pak D noise. Pak D. Iya, kok noise ya? Jualan agama memang enak ya, Bible berjalan. Oh, jualan agama enggak Paling laris di Indonesia. Enggak kayak pendeta jualan agama. Ya, enggak kayak pendeta. Paling laris. Kalau kita saya enggak jualan agama, saya itu berjuang untuk agama. Saya tidak sedikit pun mengambil keuntungan dari agama. Kalau saya misalnya mencari donasi itu wajar, manusia biasa. Yesus saja makan dari ngemis. Kalau nggak ngemis nggak makan dia. Bisnis yang paling meyakinkan itu memang bisnis agama, Bang. Iya, kalau untuk kepentingan perut kan. Tapi kan kita tidak. Jadi orang itu menilai seseorang itu ya sesuai dengan kelakuan dia. Karena buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Nah, karena dia sering makan uang jemaat, maka dia menilai orang pun begitu. Betul enggak Kak Nora? Betul kan? Nah, iya. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Hati-hati dalam menilai orang. Halo, lanjut. Ya. Ya, buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Hati-hati Anda menilai orang. Begitulah orang menilai Anda. Ketika Anda tidak mudah percaya sama orang, berarti Anda tukang tipu. Nah, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, bukan izin pamit, saya tunggu, saya naik lagi ya. Apa doubling? Oh iya. Yuk. Ini yang mau naik ini rata-rata Islam nanti diblokir loh. Udah ditetapkan kalau yang naik Islam diblokir. Mau kalian diblokir ya silakan, ayo saya blokir. Masya Allah, barokah sudah dapat 2000 K, 2K ya, Masya Allah. Islam yang naik saya blokir. Ini banyak mau minta naik, saya lihat namanya Islam. Yang Islam yang naik saya blokir ya, bentar. Bunda Rama kalau ada naik Bunda dinampakkan barcode-nya Bunda. Kenapa Pak D? Bunda Rama kalau ada naik dinampakkan apanya itu, QRIS-nya tuh. Halo. Ya, halo Bang. Ya, agama apa Bang? Iya. Saya kangen sama Ustadz Sugi aja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya Bang? Masa lupa sama saya. Cecep sama Allah. Oh, Allah Bang. Siapa? Cecep, Bang Cecep. Iya Kang Cecep, udah lama tuh. Gimana nasi gorengnya? Sejak zaman Zoom kemana aja? Iya, makanya alhamdulillahnya saya scroll saya lihat-lihat. Saya jarang naik, banyak saudara kita yang berjuang. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebentar Bang, ini saya mau laporan dulu ya donasi yang. Makasih Mbak Nora, saya turun dulu ya. Makasih ya semuanya ya. Siap. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bang Sugi, makasih. Ya, siap. Jadi ini laporan saya penggalangan dana yang pertama melalui koin itu 158.336.
Terus yang kedua dapat 120.183. Terus yang ketiga ya. Yang ketiga dapat 475.143 rupiah. Yang keempat 271.126 rupiah. Terus yang kelima 252.243 rupiah. Nah jadi itu Bang ya, saudaraku sekalian ya. Artinya ketika buntutnya itu saya ikutkan rupiahnya itu ya, entah 3 rupiah, 1 rupiah, 2 rupiah, itu membuktikan bahwa saya tidak ngutil walaupun 1 mawar, kan gitu. Tidak saya ambil walaupun 1 mawar. Jadi semuanya saya serahkan walaupun hanya 1 rupiah. Begitu kawan-kawan. Jadi kalau di total ini tadi mungkin dapat berapa nih ya? 158 ditambah 120 berarti 270. Nah kita ambil bulatnya aja lah, ditambah 475 berarti 700 ya, ditambah 271 1 juta ya, hampir 1 juta lah, 1.100.000-an. Masya Allah, barakallahu fikum ya. Hanya melalui koin aja kita udah dapat 1 juta lebih kan, apalagi kalau koinnya paus-paus semua Mbak Norawih. Cepet jadi sekolah apologet kita. Iya. Ini begini ya, saudara muslim yang di bawah. Sebenarnya kalau nanti dinaikkan Islam, semuanya akan minta naik. Kita tidak tahu yang mau naik ini tujuannya dia mau. Tadi kan sudah dibilang sama Pak D, kalau memang mau ikut sumbangsi untuk pembangunan sekolah apologet, itu sebenarnya tidak perlu naik. Ada koin dilemparkan, ada kiris di situ kalau mau pakai uang, tidak perlu naik begitu. Kalau naik semua pada naik, itu maksudnya, gitu loh. Tadi ya waktu saya moderator Bang Zuma, saya cepat turunkan Islam daripada diblokir Bang Zuma, karena banyak yang DM, Bunda bilang tolong bilang sama Bang Zuma saya jangan diblokir. Yang blokir Bang Zuma. Nah itu saya turunkan. Bang Zuma aja tadi ngomong bagaimana, tunggu jangan dulu diturunkan biar saya blokir dulu. Saya langsung turunkan cepat daripada kalian diblokir. Nah tapi gimana lah, kadang kalian ngeyel, nanti kalau diapakan susah. Kalau memang kalian mau jadi donatur, di WA saja Bang Handi, Bunda Rahma, kan mereka megang kiris. Kalau ada koin lemparkan ke Pak D, begitu. Jadi tidak ribet, mau naik semua gitu. Tuh kirisnya, gak nampak Pak D, naikkan sedikit. Oke, naik, oke gitu. Ya, jadi tolong saudara muslim di bawah, kalau mau ikut berpartisipasi untuk pembangunan sekolah, bukan pembangunan masjid ya, karena di bawah tadi ada tapping masjid. Ini sekolah apologet ya. Itu silakan kirisnya, kalau mau berupa koin silakan ke Pak D. Dibel berjalan begitu. Biar saya naikkan yang Kristen, tapi Kristen kayaknya nggak ada yang mau naikin. Islam saja semua. Nanti kebiasaan gitu loh. Kita mau diskusi. Bang Sidik hadir ya Bang Sidik nanti ya. Milad Api ketiga ya Bang ya. Halo Bang Sidik, mana nih orangnya? Ya. Sorry. Hadir ya Milad Api ketiga ya. Di Makassar, di Bolangi tempat kita dulu itu. Oh iya di Bolangi, insyaallah. Bang Sidik dia bukan di Sulawesi juga kan? Iya, Sulawesi juga. Masih di sana? Iya, sekarang di Palu, Ternate juga. Dekat. Nanti insyaallah mau sempatin insyaallah. Tanggal 5.
Tanggal 5 bulan September ini. Oh iya, insyaallah. Taruhlah kurang 20 hari. Iya, lama juga udah kangen sama Gumban. Ya, udah 3 tahun kita nggak jumpa nih. Oh iya, insyaallah. Iya, insyaallah. Yang baru datang kan. Iya Bang Hamas, kalau mau minta berupa nomor rekening di DM aja, di DM Bang Handi Celebes, di WA Bang Handi Celebesnya. Nanti diarahkan kemana? Nomor rekening apa ini? Yang MMC ini nggak hafal aku. Lewat QRIS aja lah, lebih mudah. Pak Dedi dibesarkan aja lah ya. Loh. Oke. Enis, kau cuci dulu sempakmu dulu Enis. Aku kenapa ya sekarang kalau live rungkat terus, Pak De, rungkat tanpa sebab begitu tiba-tiba keluar. Itu biasanya diupdate dulu itu, Bunda Nora. Nggak ada. Aku sudah versi barunya kalau TikToknya. Iya, terkadang aku juga kayak gitu juga. Tiba-tiba kepental. Dia lagi diam-diam nggak ngomong kepental. Aku nggak pernah live sendiri. Nggak tahu lah. Blokir Islamnya. Ini pakai ini kuat nggak ya? Tahan panas kurang saya pakai Infinix, tablet Infinix kuat kurang saya. Kenapa? Iya. Blokir Islamnya itu janji. Saya nggak pernah bilang janji. Siapa yang berjanji? Saya berjanji akan memblokir, nggak ada. Ini orang ngomongnya bukan Ayu, tiba-tiba keluar. Bukan rungkat, nggak kena banet. Aku nggak kena banet Ayu. Tiba-tiba keluar dari TikToknya. Tadi bilang Bu, Allahu Akbar. Inilah saudara muslim. Saya nggak tahu dia Islam atau dia oten ya. Tapi kayaknya agak sedikit lelet otaknya. Iya. Itu disapa dulu ada Pablo. Parece que yo hablo español. Pablo. Hola, ¿me escuchas? Hola. Hula-hula ya. Pak D, suaranya kayak suara mesin. Apa itu? Iya, kemeresek ya. Iya kayak gitu, makanya saya bilang noise. Tadi waktu di Bang Faruk nggak ada, mungkin di anunya Bang Juma mungkin nggak. Coba saya mute dulu. Kan? Lagi hujan ya katanya. Iya, memang bunyi kayak kipas angin. Bukan, kalau kipas angin beda. Kipas angin beda. Oh, mic-ku belum saya klik apanya, jadi noise-nya masuk terlalu peka. Itu makanya di mic-nya. Ya. Iya. Nah ini udah bagus. Ini mic-nya nih. Ini kalau itu. saya pencet ini. Noise. Nah, ini noise nih, kalau gate-nya ini nggak ketutup nih. Tapi kalau begini kan, baru. Enak. Tadi berisik kali. Terlalu mahal. Itu bunyi akuariumnya Pak D. Kedengaran. Akuariumnya ya. Itu mic-nya tadi itu kan ada yang bisa kita buat peka, ada yang tidak gitu. HP Bunda kalau sering kena keluar saat live, HP Bunda nggak tahan. Iya. Nanti ya. Kenapa permasalahannya? Kenapa Bunda Nora? Enggak, aku kalau live kayak tadi tiba-tiba langsung mental. Langsung keluar TikTok, aku tengok TikToknya udah di-upgrade. Kalau HP-nya juga sudah upgrade juga versi 16 sekarang. Bunda Nora begitu ya?
Bunda Nora Tadi ada pakai yang nanya anti-rukat alat enggak? apa itu Pak D? Ini mic soundcard, mic soundcard ini. Kenapa Ustadz Arif? Bunda Nora pakai akun biasa apa anti-rukat? Akun biasa, tapi nggak kena peringatan saya, nggak kena banned. Itu nggak apa-apa Bunda kalau sampai itu kepental gitu kan. Itu masuk lagi, atau buang sampah dulu, ces. Habis itu masuk lagi ke TikTok, ke live, terus ada lanjutkan. Saya juga sering gitu kok, enggak. Sampai itu enggak rukat sebenarnya. Masuk lagi ke TikTok, terus kemudian ada lanjutkan. Lanjutkan itu pencet, langsung masuk lagi. Gitu, bukan rukat itu. Disapa dulu nih ada Pak Dasian. Ya, siap. Saya Mbak Daslan, artis komedi nasional, Los. Oh, Islam Kristen? Saya Islam, saudaraku. Oh, Masya Allah. Iya. Ya, apa yang mau disampaikan, Pak? Saya bangga dengan judulnya ini loh, saudaraku. Jadi saya ini kan selama hidup tidak berhenti untuk belajar sampai mati, saudaraku. Masya Allah. Agar supaya saya tidak berhenti berbuat baik, saudaraku. Makanya saya bangga dengan judulnya ini. Mantap. Loh, kok udah hilang? Kan udah dibilang, di room ini terlalu sensitif. Ya, kita naikkan aja yang Kristen ya. Ayo yang Kristen silakan naik, kita diskusi ya. Ayo debat Juma. Ini buronan saya kamu 5 tahun. Juma. Woi. Apa ini kok malah kejang-kejang? Ya kok yang pakai selamat sore gitu. Woi Juma, ayo pakai timer. Woi Juma, buronan saya kau udah 7 tahun. Yesus yang mengatakan bahwa penyembahnya itu anjing ya. Ternyata benar. Islam ini teman-teman itu. Ternyata benar ya, penyembahnya itu anjing, itu memang benar. Nggak punya akhlak, nggak punya adab mereka. Aturan masuk ke rumah orang itu, halo selamat siang, kan gitu enak kan? Perkenalkan saya Kristen, saya ingin dialog, kan enak gitu. Mentang-mentang agama amburadul, nggak ada tuntunan akhlak bagaimana, kau praktekkan pula di sini. Pantaslah Yesus itu menjuluki kalian anjing itu. Kunarion tuh, parah kau. Coba pakai adab lah dikit, biar enak gitu loh. Ini kok nggak pada punya adab. Tuhannya sendiri juga nggak punya adab, nyebut ibunya aja, hai perempuan, nggak punya adab. Wajar lah pengikutnya seperti itu. Halo RRR3. Dalila. Dalila, selamat sore Dalila. Turunkan aja kalau berhala. Afandi. Afandi. Ya. Waalaikumsalam. Niren. Bang Zuma sholat ya, saudara muslim ya. Halo Niren. Niren. Jangan jadikan saya seperti apa dong. Halo Rashid. Akun luarin nih, Bunda Nora. Rashid ini akun keluarin. Oh, akun Syria atau Palestina? Iya, akun luar. Karena Gurunda pakai akun luar dulu. Pantas. Ya saudara-saudaraku sekalian, sambil menunggu Kristen, ayo kita tetap semangat, lemparkan koin-koinnya. Semoga akan menjadi amal jariah ya. Insya Allah jadi amal jariah. Hanya dengan satu mawar jadi amal jariah itu betul. Ini sudah 267, Masya Allah, barakallah semuanya. Halo, Ray. Selamat siang. Assalamualaikum kaum muslim. Bukan, Kristen Ren. Kristen Badin. Ya, Ray. Halo, Ray.
Turun? Kok turun? Kristen dia? Gak ada yang turunkan, gak ada yang turunkan. Saya nggak turunkan. Ray itu tahu aku Kristen dia. Cinta Samudra. Cinta. Halo Cinta. Biasa aja Nor, gimana sih? Apa sih? Biasa aja kali. Dan gitu. Cinta. Hai. Cinta. 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 Assalamualaikum. Kan assalamualaikum. Tahu gara-gara aku panggil Cinta langsung halo assalamualaikum. Dari tadi dipanggil tidak kau dengar, sudah diturunkan baru kau bilang assalamualaikum. Waalaikumsalam Cinta. Karena Anda muslim, Anda di bawah saja ya, tep layar. Halo Cepet. Cepet. Halo Cepet. Buka kamera. Cepet. Ini Kemana CP yang kamu? CP yang longor ini Noram, dia turunin. Sama Mana kamera. mau dia buka kamera nih, goceng ini. Nah, kemarin dia buka kamera. Di tempatku dia buka kemarin kamera. Iya, diskusi sama Faruk dia buka kamera. Cepet. Iya, tapi cuman pakai kacamata gitu kan. Biasanya. Iya. Nah, itu kan dia. Aku bilang buka kamera dia. Tapi nggak apa-apa lah. Siapa yang mau diskusi? Apa yang mau didiskusikan? Makan Bang Sedik. Ya, ada tema di atas itu, silakan. Ya siapa yang mau diskusi sama aku? Yang debat lah, yang mau debat sama aku. Ya silakan tanggapi tema di atas dulu itu. Ya kau buka kamera, ayo ada hadapan dengan aku. Nah. Kalau mau diskusi, kalau nggak mau diskusi nggak usah cakap, nggak usah bicara. Dah, agama tanpa akal. Pak D ini juga entah kemana Pak D kita ini. Ntar ya, tunggu Pak D. Ya, agama tanpa akal. Hah? Agama tanpa akal? Iya, agama tanpa akal. Ajaran kalian kan beriman dulu, baru pakai akal. Betul, itu pun kalau ada akal. Ini masalahnya nggak ada akal. Akal itu kan artinya perlu pembuktian kan? Benar nggak itu? Udah Penelitian, pengalaman, observasi itu. Kalau aku udah gak mau. Sosok akademis kau, aduh. Iya, kalau aku udah gak mau ini. Loh, akal itu nggak terlihat. Aduh. Bagaimana secara mau observasi akal itu, yuk. Alah. Metodologi apa yang kau pakai? Aduh. Cepet. Nah, ya makanya kalau berbicara tentang Tuhan itu ya memang tanpa akal sebenarnya. Artinya di situ berbicara keyakinan. Itu kan nggak punya otak ya, nggak punya otak ya. Kan aku bilang nggak punya otak ya, ya makanya anak manusia Tuhan kan kau. Pengecut semua, buka kamera lah. Loh, kamu nggak coba buka kacamatamu sama topimu. Kalau nggak betasa kau sama juling. Coba kau tunjuk. Kalau kau buka topi sama kacamata, aku om. Kau buka kamera aja dulu. Mau pakai kacamata pun kau nggak apa-apa. Kau juga nggak kelihatan. Buka kamera kau. Buka kamera kau. Buka kamera kau. Buka kamera kau. Jangan pakai lah, mau kuliah dulu. Makanya laki-laki perempuan kalian ini. Perempuan terus ini. Suaranya aja suara laki-laki nih. Kamu kok aneh, kamu suruh-suruh on cam. Gimana sih? Kau yang nggak berkunjung berani nyuruh orang tadi on cam tapi nggak beraninya kalian laki-laki. Bukan, kau yang berkunjung, kau yang on cam. Gitu gimana sih? Ya apa pengetahuanmu coba? Iya.
Apalah pengetahuanmu? Apa? Aku udah malas Pengetahuanmu diskusi sama apa? kau. Ditanya apa, kau jawab apa. Ya kan? Ya, Mana-mana apa yang kau ngomong, kau nggak tahu apa yang kau ngomong. Ya makanya agama sekarang itu saya apalagi tanya nih. berbicara tentang Saya tanya Tuhan nih, masuk itu di ya akal nggak? hanya ranahnya keyakinan. Oke. Anda berbicara Artinya tentang kau akal ya. percaya, artinya agama tentang Tuhan kau percaya kepada pendapat orang lain. Gantian dulu cepet, jangan nyerocos, jangan Bang Sidik. Iya, aku tanya nih, kau kan katanya berbicara akal. Aku tanya nih, masuk di akal nggak Tuhan itu lahir dari selangkangan? Masuk nggak di akalmu? Coba. Ya masukkan dulu ke akal bagaimana secara akal bisa diterima tentang Tuhan itu coba. Aduh. Kita bicara-bicara akal. Coba kau masukkan dulu ke akal semua manusia apa itu akal. Iya, coba dulu logikakan dulu Tuhan itu yang masuk akal. Aduh, dek. Masuk nggak logikamu kalau Tuhan itu punya alat kelamin coba? Masuk nggak? Logika akalmu itu kelamin itu logika. Kelamin kan logika. Gimana kau ini? Nggak, yang saya tanya Tuhan itu punya alat kelamin. Itu menurut akal logikamu itu akal yang sehat masuk nggak? Ya, coba masukkan dulu Tuhan itu secara logika coba. Bagaimana kau bisa menerima logika? Inilah malas diskusi sama kau ini kayak gini. Ditanya apa? Kau bicara kelamin Coba saya itu tanya masuk definisi akal itu apa? Coba logika. definisi akal. Ya definisi Ya, akal itu apa? Caramu berpikir untuk menentukan itu apa itu, bagaimana itu, untuk apa itu. Coba saya tanya dulu Anda nih, definisi akal itu apa coba? Baru aku sebut, kau catat lah kalau kau mau belajar. Katanya aku belajar gini. Saya tanya dulu definisi akal itu apa coba? Tadi sudah aku sebut, kau nggak mau dengar, nggak mau mencatat. Lalu menurutmu bagaimana kau bisa membuktikan Tuhan yang bisa diterima akal? Coba. Saya tanya dulu definisi akal itu apa? Akal adalah. Aku sebut, kau aja nggak mau tadi mendengar. Coba akal itu definisi akal itu apa? Tiap hari kau bahas-bahas Tuhan. Tuhan yang bisa diterima akal pun nggak ngertinya kau. Coba apa-apa? Iya, definisi akal itu apa dulu? Manusia. Menurut Anda itu benar Tuhan itu lahir dari selangkangan. Akal itu kan pembeda antara benar dan salah. Itu fungsi. Coba logikakan dulu Tuhan itu. Nggak usah lagi kau belajar sama kau, belajar definisi. Coba malas aku diskusi sama kau. Ditanya logikakan apa? Dulu Tuhan yang bisa diterima akal kita. Coba. Akademis gitu loh. Sementara apa yang kau bicarakan kau nggak ngerti. Logikakan lah dulu. Ini aku tunggu ini. Coba logikakan dulu Tuhan itu yang bisa masuk akal manusia. Enggak, aku tanya dulu. Tuhan punya alat kelamin masuk akal? Ada Tuhan punya alat kelamin masuk di akalmu? Kelamin itu masuk akalmu, makanya logikakan dulu Tuhan yang bisa diterima akal. Kenapa kau bingung? Tiap hari kau bahas Tuhan. Malah topiknya seakan-akan seram ini, agama tanpa akal. Rupanya kan kalau nggak kau ada menjawab itu jawabannya. Kau jawab dulu itu pertanyaanmu itu yang kau jawab. Saya tanya di Anda nih, masuk nggak di logika Anda? Ternyata Tuhan kau itu lahir dari selangkangan. Nggak ngerti apa-apa. Tuhan itu punya alat kelamin. Tuhan itu mantan bangke. Itu masuk nggak akal sehat? Logikakan dulu Tuhan itu bisa diterima akal manusia. Coba logikakan lah. Bang Arif, enggak. Ini saya dari dulu malas di CP ini. Nggak sanggup apa-apa. Ada kawanmu yang bantu. Karena kau bodoh. Malas kami diskusi sama kau. Ya, aku kan bodoh. Apa yang kau lalu bicarakan kau yang kau nggak pintar. ngerti, gitu. Coba logikakan dulu Tuhan itu, biar diterima akal dulu. Coba. Coba tunjukkan akalmu dulu. Tunjukkan akalmu dulu. Tunjukkan dia. Kau disuruh logikakan Tuhan biar diterima dulu. akal. Tunjukkan akalmu ada nggak? Kau punya akal nggak? Jawab. Kau turun. Tetangga. Orang kayak gitu mau dilayani. Males aku melayani. Percuma, sama aja kita melemparkan mutiara kepada anjing dan babi. Nggak ada gunanya. Kalau pribadi Tuhan itu sendiri memang itu di jangkauan akal. Karena kalau dia masuk akal berarti dia bukan Tuhan, makhluk. Akal itu kan sesuai dengan penglihatan, pendengaran kan begitu. Tapi keberadaan Tuhan, ya untuk mengenal keberadaan Tuhan itulah yang perlu akal. Bukan pribadinya Tuhan yang akan kita utak-utik.
Seperti apa Tuhan lagi ngapain sekarang, sendirian bagaimana. Nggak boleh berpikir ke situ. Berpikir saja tentang ciptaannya. Itu untuk menunjukkan keberadaan Tuhan. Bukan Tuhannya yang kita utak-utik. Emang siapa? Kalau Tuhan dimasukkan akal, makhluk dia kan. Nah, keberadaan Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak akan berbuat ya yang tidak masuk akal. Nah itu dia. Tuhan berkelamin itu nggak mungkin. Tidak mungkin Tuhan itu berkelamin, nggak mungkin. Karena kalau berkelamin dia makhluk. Berkelamin dia berarti ngeluarin kotoran. Tuhan Maha Suci tidak mungkin ngeluarin kotoran. Oh Tuhan punya kelamin tapi tidak ngeluarin kotoran, berarti malfungsi dia. Cacat dia Tuhan tuh, punya kelamin nggak ada gunanya kan gitu jadinya nanti. Ya jadi pribadi Tuhan itu tidak bisa kita masukkan akal. Tapi untuk mengenal Tuhan perlu yang namanya akal. Makanya di sini agama perlu akal itu maksudnya. Bukan Tuhannya yang harus kita akal-akalin. Betul enggak? Halo? Iya. Keberadaan Tuhan itulah yang menggunakan akal kita. Karena akal tanpa iman itu buta. Iman tanpa akal pincang, jadi ateis dia nanti. Nah kalau iman tanpa akal ya bodoh. Kayak Kristen di abad-abad pertengahan bodoh dia. Pokoknya diimani saja. Nah itu jadi bodoh dia. Kristen pernah mengalami zaman kebodohan. Itu di abad-abad pertengahan itu. Bahkan seorang ilmuwan yang namanya Galileo itu dihukum oleh gereja karena apa yang Galileo sampaikan itu bertentangan. Itu kan berbicara tentang pusat tata surya itu menurut ilmuwan dan termasuk Galileo itu pusat tata suryanya adalah matahari. Sementara gereja meyakini berdasarkan Bible pusat tata surya adalah bumi. Makanya mataharinya nongol belakangan, buminya ada duluan. Mataharinya diciptakan hari keempat, buminya di hari pertama sudah nongol itu. Begitu Bang Sidik. Nah itu kalau dipercaya ya jadi bodoh kita. Ada terang tanpa adanya matahari, percayalah pasti bodoh. Nah, kan gitu. Itulah yang dimaksud agama itu perlu akal. Di dalam Islam kita itu diperintah oleh Allah untuk menggunakan akal. Apalaya tawakilun. Mengapa kamu tidak menggunakan akalmu? Apalaya tafakarun. Mengapa kamu nggak mikir? Nah kan gitu tuh. Nah, kita disuruh berpikir, disuruh berakal. Jangan cuma modal imani saja. Itu kawan-kawan. Jadi malas aku sebenarnya ngeladenin orang kayak gitu. Alah ngapain? Sama aja ngomong sama orang gila. Nggak ada gunanya. Biarin aja. Kalau mau diladenin, ladenin lah situ. Makanya dari aku sama CP itu udah malas sih. Gak tahu kenapa sok-sok ngomong terus. Gak tahu apa yang ngomong, dia gak ngerti. Aduh, cepet. Cuma orang kayak gitu percuma. Ya. Jelas sekali kok ayat Qur'annya itu. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Ya. Innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya. Ya, dari kata khotam, miftah. Nah, miftah itu kan kunci. Allah itu mengunci. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Ya. Dan pendengarannya Allah kunci. Wa ala absorihim. Dan penglihatannya. Jadi penglihatan, pendengaran, penglihatan itu bukan berbicara tentang harafiah ya. Matanya dikunci, tiba-tiba buta, nggak bisa melihat. Telinganya dibikin tuli, bukan begitu. Itu maksudnya akal dia itu tidak bisa menerima kebenaran. Ya.
Dia mendengar ini benar, tapi nggak bisa menerima. Nah, begitulah keadaan mereka itu. Ya, karena apa? Udah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, baik penglihatan, pendengaran, itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matius 9 kalau nggak salah ayat 13. Punya mata tapi tidak digunakan, punya telinga tapi tidak digunakan. Nah, seperti itulah keadaan mereka itu. Halo, Kopten. Lu tanya ya yang tadi, kalau sudah dikunci. Apanya Bob? Hah? Kok ada di sini kok Bob? Ngapain Bob? Allah. Ada people